halo pemirsa, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam Suara Anda, Suara Konstitusi. Mahkamah Konstitusi saat ini disorot terkait dengan sejumlah kasus. Itulah yang nanti kita jadikan topik bahasan pada malam hari ini. Akan hadir sejumlah narasumber, sudah hadir di kursi panas. Ada 3 orang ini. Ada Hakim Konstitusi, Dr. Akil Muhtar. Selamat malam, Pak Akil. Ya, dan 2 orang ini adalah pakar hukum tata negara. Ada Prof. Saldi Isra dari Guru Besar Universitas Andalas. Prof, selamat malam. Lalu kemudian ada Profesor Arief Hidayat, Guru Besar Universitas Diponegoro. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Assalamualaikum. Dan seperti biasa di floor sudah ada Ketua Mahkamah Konstitusi, Pak Mahfud MD. Selamat malam, Pak Mahfud. Kami juga mengundang sejumlah narasumber. Selamat malam semua. Ada Hakim Konstitusi dan ada sejumlah pihak yang juga akan berbicara pada malam hari ini, termasuk juga kawan-kawan mahasiswa yang insya Allah nanti akan kita berikan kesempatan untuk berbicara. Pemirsa, inilah suara Anda, Suara Konstitusi. Iya, yang jadi topik pembahasan kita pada malam hari ini adalah kinerja MK, Mahkamah Konstitusi selama 8 tahun. Ada beberapa catatan bagaimana kita bisa mengendorse MK ke depannya agar menjadi sebuah lembaga penjaga konstitusi yang lebih baik lagi. Saya ke Prof. Saldi dulu. Sebelum kita masuk ke situ, saya ingin komentar Anda terkait implikasi jika kemudian putusan MK itu tidak dijalankan oleh KPU. Jadi kalau kita mau melihara Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu anak reformasi yang kemudian mampu membangkitkan, memberikan harapan dalam penegakan hukum, semua pihak harus menjaga. Para legislator juga harus membuat aturan yang kemudian jangan memberikan beban yang terlalu besar kepada Mahkamah Konstitusi. Itu. Para lawyer misalnya, dia juga harus mencegah segala perbuatan yang berpotensi merusak kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Para pengamat misalnya, dia juga harus mengkritik kalau ada yang salah di Mahkamah Konstitusi. Jadi semua orang harus bekerja ke arah itu. Ini yang menarik. Soal bagaimana orang menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa di pemilu kada misalnya yang diminta ulang oleh Mahkamah Konstitusi, tapi itu bisa diterlantarkan sampai dalam waktu yang sangat lama. Ada kejadian di Bengkulu Selatan misalnya. Nah sekarang akan ada kejadian baru di Pekanbaru misalnya, yang dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa harus ada pemungutan suara ulang dalam waktu 90 hari. Nah, saya melihat sekarang ada upaya misalnya di Pekanbaru itu untuk menunda agar pemilu tidak terjadi dalam 90 hari. Nah, ini sebetulnya saya mau mengatakan kepada Mahkamah Konstitusi, harusnya ada klausul tambahan kalau mau melakukan seperti itu juga. Kalau batas waktu 90 hari tidak dilaksanakan oleh KPUD untuk memungut suara ulang, melakukan pemungutan suara ulang, maka ada konsekuensi. Maka harus dibuat klausul tambahan, kalau tidak dilakukan maka hasil sebelumnya akan ditetapkan misalnya sebagai hasil akhir dari pemilihan kepala daerah. Itu apa? Cara untuk menjaga kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Apalagi kalau memang ada senario yang secara masif, sistematis dan terstruktur yang mau menunda-nunda agar batas waktu yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi itu tidak terlaksana. Jadi Pak Putu sebetulnya juga harus mewarning beberapa KPU di daerah yang diberikan mandat oleh putusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemilu ulang. Salah satu yang rawan itu dalam waktu dekat saya lihat di Pekanbaru. Karena sudah ada pergantian ketua KPU, sudah ada upaya untuk menunda, padahal putusan Mahkamah Konstitusi itu mengamanatkan dalam waktu 90 hari. Nah, kalau 90 hari tidak ada pemungutan suara ulang, mau diapain lagi? Nah, saya kalau orang Pekanbaru menanyakan kepada saya, ajukan permohonan lagi ke Mahkamah Konstitusi agar putusan sebelumnya itu ditetapkan sebagai putusan akhir. Begitu caranya. Kalau enggak, ini kan akan dipolitisir terus-menerus. Nah, itu. Jadi Oke, ya. mau kita harus bicara.